Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, berkaitan masalah takfir, kemarin saya mendapati atau dikirimi video yang judulnya Contoh Syubhat Murji'ah. Ada video judulnya Contoh Syubhat Murji'ah. Dan video itu adalah potongan video ana yang sedang menjelaskan fatwa atau ucapan Asy-Syaikh Ibrahim Ar-Ruhaili hafidhallahu ta'ala, yang intinya atau ringkasannya, tidak boleh sembarang orang mengkafirkan individu yang jatuh ke dalam ucapan atau perbuatan atau keyakinan yang kufur besar. Yang berhak mengkafirkan adalah para ulama atau hakim-hakim di pengadilan syariat. Ya, itu sekali lagi kita menceritakan ucapan atau fatwa Asy-Syaikh Ibrahim Ar-Ruhaili. Kemudian dibantah dengan judul tadi, ini contoh syubhat murji'ah. Kemudian diiringi dengan video ucapan fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan yang mereka klaim membantah ucapan ana tersebut, dan sebagai dalil atau bukti bahwasanya ucapan ana itu contoh syubhat murji'ah. Maka bitaufik minallah, kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membantah syubhat orang-orang tersebut atau video tersebut. Ada 3 poin yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, muqaddimah, bahwasanya tidak aneh kalau ada tuduhan-tuduhan seperti ini. Jangankan kita, Imam At-Tabi'in Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, ya, Abdullah bin Mubarak rahimahullah dari kalangan ulama tabi'in, beliau pernah dituduh sebagai murji'ah. Ini sudah sering kita sampaikan berkaitan dengan murji'ah dan tuduhan murji'ah terhadap dakwah salafiyah. Silakan dilihat lagi kajian-kajian kita dan juga tulisan kita tentang masalah ini. Namun ini sekedar wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ada kisah seseorang dari kelompok Khawarij yang bernama Syaiban bin Farukh. Dia bertanya, ngetes Abdullah bin Mubarak, bagaimana pendapat Anda tentang orang yang minum khamar, berzina? Apakah dia keluar dari Islam? Ya. Maka beliau menjawab, la ukhrijuhu minal iman. Aku tidak mengeluarkannya dari keimanan. Sang Khawarij tadi mengatakan, ala kibari sinnika sirta murji'iyan. Apakah karena engkau sudah tua engkau menjadi murji'ah? Ya. Ini tuduhan Khawarij kepada ulama ahli sunnah, bahkan ulama at-tabi'in. Ya. Kenapa kok dituduh Abdullah bin Mubarak sebagai murji'ah? Karena tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, alias karena tidak gegabah mengkafirkan person-person dari kaum muslimin. Demikian pula yang terjadi kepada Syekh Al-Albani rahimahullah, dituduh sebagai murji'ah. Tidak lain tidak bukan karena mereka para ulama ahli sunnah tidak gegabah dalam mengkafirkan individu dari kaum muslimin, apalagi pemimpin kaum muslimin. Maka sekali lagi tidak aneh kalau kita juga dituduh murji'ah. Ulama-ulama as-salaf saja, ulama ahli sunnah saja dituduh sebagai murji'ah karena intinya satu, mereka tidak gegabah mengkafirkan individu dari kaum muslimin, karena mereka berpegang teguh dengan kaidah-kaidah at-takfir ala ahli sunnah wal jamaah. Itu sekedar muqaddimah, ya. Kemudian poin yang kedua, jawaban secara global tentang tuduhan dusta itu, yaitu contoh syubhat murji'ah. Jawaban yang global ada 3.
Yang pertama, di dalam tuduhan tersebut ada bentuk ittiba'ul mutasyabihat. Mengikuti yang mutasyabihat, yang samar-samar dari ucapan ulama, dan meninggalkan yang muhkamat. Ya. Jawaban yang kedua, di dalam tuduhan tersebut ada bentuk kegagalan paham dari para oknum-oknum tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, tentunya di situ terakhir ada tuduhan dusta. Itu jawaban secara globalnya. Kemudian yang ketiga, jawaban secara terperinci. Poin yang pertama tadi, kita katakan dalam tuduhan itu ada ittiba'ul mutasyabihat. Ada bentuk mengikuti mutasyabihat yang samar-samar, meninggalkan yang muhkam. Kata para ulama, di antara Syekh Shalih Al-Syekh, kalau firman Allah ada yang mutasyabihat, apalagi ucapan para ulama. Ya. Dalam video yang disampaikan oleh sang oknum dari Syekh Shalih bin Fauzan, ini saya bacakan redaksinya dari sang oknum dengan bahasa Arab dan juga bahasa Indonesianya. Ya. Ada pertanyaan, ya. Kalau terjemahannya, apakah setiap orang bisa mengkafirkan orang tertentu, siapapun dia? Ini pertanyaannya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala menjawab, idza sadara minhu ma yaktadi at-takfir yukafar. Terjemahan sang oknum, apabila nampak darinya yang harus dikafirkan, maka dikafirkan. Saya ulangi lagi terjemahan sang oknum. Apabila nampak darinya yang harus dikafirkan, maka dikafirkan. Kalau sang oknum paham bahasa Arab, kata-kata yukafar, dikafirkan, ini al-fi'lul ma'al mudhari' al-mabnil majhul. Tidak disebutkan subjeknya. Siapa yang mengkafirkan? Ya, jadi pertanyaan tadi tidak dijawab langsung oleh Syekh Shalih bin Fauzan. Syekh Shalih bin Fauzan mengatakan, idza sadara minhu ma yaqtadi at-takfir yukafar. Apabila nampak darinya yang harus dikafirkan, maka dikafirkan. Ya, beliau memakai al-fi'lul mudhari' al-mabnil majhul. Fi'il mudhari' yang tidak disebutkan subjeknya. Siapa yang mengkafirkan itu? Yukafar, namun mabnil majhul. Ini yang kita katakan mutasyabihat, yang samar-samar. Syekh tidak menyebutkan di sini siapa yang berhak mengkafirkan. Ya. Sang oknum meninggalkan ucapan beliau yang muhkamat, yang terang benderang. Siapa yang berhak mengkafirkan itu? Padahal ucapan Syekh Shalih bin Fauzan tentang siapa yang berhak mengkafirkan individu dari kaum muslimin yang jatuh ke dalam kekafiran besar, itu sudah terang benderang, baik berupa video di YouTube, ya, bentuk suara ataupun tulisan atau tertulis. Ya, kita buktikan. Salah satunya sudah kita posting tadi siang. Ya, salah satunya sudah kita posting tadi siang. Tidak ada masalah, kita bacakan lagi, ya, bahasa Arabnya. Beliau ditanya, ini lebih terang benderang lagi jawaban beliau. Pertanyaannya, hal yajuzu li talibil ilmi alladhi yatamakkan min masai takfir an yukaffira syakhsan bi ainihi dunar ruju' ilal ulama i'timadan ala ma indahu minal ilmi bi masai takfir. Ada pertanyaan, apakah boleh bagi penuntut ilmu agama yang telah menguasai pembahasan-pembahasan masalah takfir untuk dia mengkafirkan individu tertentu tanpa rujuk kepada para ulama dengan bersandar kepada ilmu yang dia kuasai tentang masalah pembahasan takfir. Apa jawaban Syekh Shalih bin Fauzan? Masailut takfir amruha khatir. Pembahasan permasalahan masalah kafir mengkafirkan takfir, ini masalah yang besar. Masalah yang berbahaya sekali. Dan ini seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala.
Kata beliau, babut takfir babun khatir. Bab kafir mengkafirkan bab yang berbahaya. Ya, bab mengkafirkan individu person dari kaum muslimin meskipun jatuh ke dalam kufur besar. Kata beliau, babun khatir. Aqdama ali katsirun minan nas fasaqatu. Banyak yang lancang mengkafirkan individu tertentu dari kaum muslimin hingga dia pun jatuh ke dalam dosa dan kesesatan. Wa tawaqqafal fuhul. Sedangkan ulama yang kokoh keilmuannya saja masih berhati-hati. Fasalimu, mereka pun selamat dari dosa dan penyimpangan. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, masailut takfir amruha khatir. Permasalahan takfir, kafir mengkafirkan individu dari kaum muslimin, ini sangat berbahaya. Mazilatul aqdam wa mudilatul afham. Banyak atau sering terjadi ketergelinciran, penyimpangan, kesesatan atau kegagalan paham. Kata beliau, yurja fiha ila ahlil ilmi. Wajib untuk dikembalikan kepada ahlil ilmi, para ulama. Ya. Kalau kita tadi mengatakan dengan menukil ucapan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili bahwa yang berhak mengkafirkan individu yang jatuh ke dalam kufur besar, meskipun jelas ucapannya kufur besar, namun tidak sembarangan yang bisa mengkafirkan individunya. Iya, ucapannya kufur besar. Ya, tapi siapa yang menvonis orangnya itu kafir murtad dari Islam? Ya, kalau kita menukil ucapan Syekh Ibrahim tadi dikatakan murji'ah, maka ini Syekh Shalih bin Fauzan apakah juga murji'ah? Karena beliau mengatakan tidak sembarangan orang bisa menghukumi person kafir murtad. Kata beliau, yurja fiha ila ahli ilmi. Dikembalikan kepada para ahli ulama. Wala yuhkam ala ahadin bi kufrin illa idza kuddima ilal mahkamati syar'iyyah. Tidak boleh seorang muslim yang jatuh ke dalam kekufuran tadi dihukumi kafir kecuali dia dihadapkan terlebih dahulu kepada mahkamah syariah, pengadilan syariat. Dihadapkan kepada hakim, para al-qudat, para ulama yang ada di mahkamah syariah tersebut, pengadilan syariat tersebut. Wa nadarat fima yaqtadi kufrahu minal qawli wal amali fayukaffar. Maka pengadilan syariat itulah, hakim-hakim itulah, al-qudat itulah, ulama-ulama itulah yang akan meneliti apa yang menyebabkan perbuatan atau ucapan kufurnya tersebut, apakah orangnya layak dikafirkan ataukah tidak. Ini ucapan Syekh Shalih bin Fauzan yang terang benderang yang ditinggalkan oleh oknum tersebut. Ya. Dan kaidahnya kata Rasulullah SAW seperti yang juga kita bahas di awal kitab ini, mungkin poin-poin ke-20-an dari kitab Al-Ibanah dibawakan oleh Imam Ibnu Battah Al-Bari rahimahullah taala. Firman Allah surat Ali Imran, kalau nggak salah ayat yang ke-7, fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtiga'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, maka mereka suka mengikuti yang mutasyabihat. Untuk apa? Menimbulkan fitnah dan untuk mereka takwilkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kata Rasulullah SAW dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, fa idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammahumullah fahdharuhum. Kalau kalian mendapati orang-orang yang suka mencari mengikuti yang mutasyabihat, yang samar-samar, merekalah yang dimaksudkan oleh Allah, yaitu yang dalam hatinya ada penyakit, ada kesesatan, maka hati-hati, waspada dari mereka. Ya. Contohnya sang oknum pembuat judul video tadi mengambil ucapan Syekh Shalih bin Fauzan yang samar-samar tidak disebutkan subjeknya, namun meninggalkan yang jelas-jelas siapa yang berhak mengkafirkan individu dari kaum muslimin yang jatuh ke dalam kufur besar tadi. Ini orang-orang yang kata Rasul, faulaika humul ladzina sammahumullah fahdharuhum. Hati-hati dengan orang-orang tersebut, orang-orang yang ada penyakit, ada kesesatan, penyimpangan dalam hati mereka. Ya. Kemudian Syekh Shalih Fauzan menegaskan lagi, ya,
Sekali lagi, ini sudah kita posting tadi siang, silakan lihat. Amma in kulla wahidin an yukaffir hadal la yajuz, hadal amr la yajuz. Adapun kalau setiap orang, sembarang orang mengkafirkan, tidak dibolehkan ini. Sesuatu yang tidak boleh. Ya. Lakin ala sabilil umum, namun secara global boleh. Engkau mengatakan taqul man fa'ala kadza au qala kadza au i'taqada kadza fahuwa kafir. Adapun secara global boleh mengatakan barang siapa mengatakan demikian, melakukan demikian, meyakini demikian dari pembatal keislaman, boleh dikatakan kafir secara global, bukan individunya. Ya. Dan ini mungkin barangkali yang dimaksudkan oleh Syekh tadi, idza sadara minhum ma yaqtadi at-takfir yukaffar. Ya. Kalau memang muncul darinya ucapan, perbuatan atau keyakinan yang bisa menjadikannya kafir, maka dikafirkan. Ini secara global, bukan secara individu. Nah, kemudian kata beliau, amma ta'yin. Beliau tegaskan di akhir potongan ceramah beliau, amma ta'yin wal askhas fala budda an yurja amruhum ilal mahakim syar'iyyah. Adapun individu, adapun person, tidak boleh dihukumi apa? Langsung kafir, ya, sampai dikembalikan, dirujuk kepada mahkamah asyariyah, pengadilan syariat. Ya, sekali lagi, kalau kita dituduh murji'ah karena kita mengatakan yang berhak menghukumi kafir person, individu, kaum muslimin yang jatuh ke dalam kufur besar itu murji'ah, maka apakah Syekh Shalih bin Fauzan murji'ah juga? Ya, sekali lagi, itulah mereka-mereka yang ikut mutasyabihat dari ucapan para ulama, meninggalkan yang muhkamat. Dan ini salah satu memang ciri ahli bidah, kata para ulama. Kalau kita bahas ciri-ciri ahli bidah, mereka suka mengikuti yang mutasyabihat. Dan ini juga yang dijadikan manhaj oleh ahli bidah. Di antara kelompok al-khawarij, teroris zaman ini. Banyak kelompok teroris zaman ini yang mengklaim mengikuti fatwa ucapan ulama-ulama Najd dari keturunan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Padahal sekali lagi mereka gagal paham atau mengikuti yang mutasyabihat dari ucapan para ulama-ulama tersebut. Nah, itu kita istilahnya transkrip, ya, kurang lebihnya itu ucapan Syekh Shalih bin Fauzan di ceramah yang sudah kita posting tadi. Adapun yang tertulis dari ucapan Syekh Shalih bin Fauzan yang muhkam, yang terang benderang, yang jelas, ya. Ini kita nukilkan dari kitab judulnya Fatawa al-A'imah fin Nawazil al-Mudlahimah. Alhamdulillah sudah kita terjemahkan, ya mungkin hampir 15 tahun yang lalu. Ya, alhamdulillah sudah beredar terjemahan tersebut, ya lebih dari 10 tahun yang lalu. Judulnya kalau tidak salah fatwa-fatwa ulama Saudi Arabia tentang masalah pengoboman dan yang lain-lainnya. Buku ini ditulis oleh atau disusun oleh Syekh Muhammad bin Husain bin Sa'id Ali Sufran Al-Qahtani dengan dimuraja' raja'ahu wa sahahahu Fadilatus Syekh Al-Allama Ad-Doktor Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Buku ini dimuraja' dan diedit oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Di halaman 167, ya halaman 167 ada bab tentang hukum takfir, hukum masalah kafir mengkafirkan. Ajwibatu Fadilatis Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhahullah. Dibawakan di sini oleh penulis, sekali lagi dengan dimurajaah, diedit oleh Syekh Shalih bin Fauzan langsung. Ada di sini jawaban-jawaban Fadilatis Syekh Shalih bin Fauzan tentang pembahasan masalah takfir. Beliau mengatakan di antaranya, wa takfir lahu dawabit syar'iyyah. Kafir mengkafirkan ada kaidah-kaidah syariatnya. Faman irtakaba naqidan min nawaqidil Islam allati dzakaraha ulama'u ahli sunnah wal jamaah hukima bi kufrihi ba'da iqamatil hujjati alaih. Kata beliau, barang siapa yang melakukan salah satu pembatal
dari pembatal-pembatal keislaman yang telah disebutkan, dijelaskan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia dihukumi kafir setelah ditegakkan hujjah. Pembahasan takfir bukan sembarangan, ada kaidah-kaidahnya. Kemudian beliau mengatakan di halaman 168, laisa min haqqi kulli ahadin an yutliqat takfir. Tidak boleh setiap orang, sembarang orang untuk mengucapkan kafir-kafir kepada individu kaum muslimin. Au an yatakallam bit takfir alal jamaat au alal afrad. Tidak boleh sembarang orang berbicara masalah kafir mengkafirkan entah terhadap kelompok ataupun terhadap individu. Ini ucapan beliau. Apakah beliau murji'ah? Ya. Kemudian kata beliau, at-takfir lahu dawabit. At-takfir, sekali lagi kata beliau, memiliki kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan. Faman yartakib naqidan min nawaqidil Islam fa innahu yuhkam bi kufrihi. Barang siapa yang melakukan salah satu pembatal dari pembatal-pembatal keislaman dihukumi kafir. Ini secara global. Ya. Namun kata beliau, wala yajuzu likulli ahadin an yatafawwah bihi fi haqqi ghairi. Namun tidak boleh sembarang orang untuk apa? Memvonis, mengatakan kafir kepada selainnya. Innama hadza min salahiyatil hakimi syar'i. Namun yang berwenang mengkafirkan adalah al-hakim, hakim di pengadilan syariat. Ini kata beliau. Apakah beliau murji'ah? Ya. Afala taqilun. Wa min salahiyati ahlil ilmi rasikhina fil ilmi. Namun yang berhak menvonis kafir individu adalah ahlul ilmi. Min salahiyati ahlil ilmi. Para ulama yang ar-rasikhin, yang kokoh keilmuannya. Ya, bahkan kata beliau tadi, meskipun dia penuntut ilmu yang sudah menguasai kaidah-kaidah masalah kafir mengkafirkan, masih belum layak. Harus para ulama atau pengadilan-pengadilan syariat. Ya. Kata beliau, wa min salahiyati ahlil ilmi rasikhina fil ilmi. Ya. Kemudian beliau menegaskan lagi di halaman 170. Ya. Al-hukmu birriddah wal khuruj minad din min salahiyati ahlil ilmi rasikhina fil ilmi. Menghukumi orang itu murtad, menghukumi person itu murtad atau keluar dari agama, itu wewenang para ulama yang rasikhin fil ilmi. Apakah Syekh Shalih bin Fauzan murji'ah? Naudzubillahi min dzalik. Itu sekali lagi perincian jawaban yang pertama, mereka sang oknum-oknum itu atau oknum tersebut mengikuti yang mutasyabih dari ucapan Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala, padahal yang muhkamat dari ucapan Syekh Shalih bin Fauzan sangat banyak, entah yang tertulis maupun dengan suara di YouTube, bahwasanya yang berhak mengkafirkan individu kaum muslimin yang jatuh ke dalam ucapan, perbuatan, bahkan keyakinan kufur adalah para ulama atau pengadilan-pengadilan syariat. Ya. Kemudian kalau kita telusuri lagi video yang dibawakan oleh oknum itu, ucapan Syekh Shalih bin Fauzan ada sambungannya berkaitan dengan masalah kalau orang itu murtad, ya, maka harus dibunuh. Ya. Kata beliau, limada yaqtulunal murtad. Kenapa mereka membunuh yang murtad? Ya, sekarang kita tanya kepada sang oknum yang membuat video tadi, tuduhan dusta tadi. Kalau kalian mengklaim semua orang berhak mengkafirkan, yang telah jelas kata kalian kekafirannya, maka apakah kalian juga berhak atau setiap orang berhak membunuh yang telah diklaim dia murtad? Ya, ini konsekuensinya. Kalau kalian mengambil ucapan Syekh Shalih bin Fauzan dan kalian pahami semua orang bisa mengkafirkan, lanjutannya, apakah setiap orang berhak untuk membunuh, menghukum mati orang yang murtad? Kata beliau, limada yaqtulunal murtad. Kenapa mereka membunuh orang-orang yang murtad? Idza sadara minhum ma yaqtadir ridda istatabu. Kata Syekh bin Fauzan, apabila
nampak darinya yang menyebabkan murtad, maka ia diminta bertobat. Apakah kalian berhak meminta kepada orang itu untuk bertobat? Apa itu wewenang kalian? Dan kalau sudah kalian minta tobat dan mereka nggak mau tobat, kalian berhak untuk membunuhnya? Ini teroris. Ini khawarij. Nah, kemudian kata beliau, fa in taba wa ila qutilu wa ila qatalu. Jika bertobat, ia dilepas, dan jika tidak, maka mereka membunuhnya. Siapa mereka di sini? Apakah setiap orang berhak mengkafirkan lalu berhak membunuh juga? Ini urutan ucapan beliau. Konsekuensi kalau kalian mengatakan setiap orang berhak mengkafirkan, yang tidak meyakini tersebut dikatakan murji'ah, berarti boleh membunuh setiap orang yang dihukumi apa? Murtad oleh setiap orang. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah ajaran-ajaran kelompok khawarij, kelompok teroris, ya. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, poin yang kedua dari jawaban secara terperinci, ada kegagalan paham dari oknum yang membuat tuduhan dusta tadi, membuat syubhat tadi. Ini syubhatnya kelompok khawarij. Mereka mengatakan, atau dinukilkan di sini dalam video tersebut, ucapan Syekh Shalih bin Fauzan. Syekh Shalih bin Fauzan mengatakan, ma nahnu bimurji'ah. Kami bukan murji'ah, kita bukan murji'ah. Yaqulun lazim na'rif fi qalbihi. Orang-orang murji'ah mengatakan kita harus mengetahui apa yang di dalam hatinya. Jadi Syekh Shalih bin Fauzan itu menghukumi orang itu murji'ah kalau mau mengkafirkan dengan syarat tahu apa yang ada dalam hatinya. Ini sebetulnya yang ditekankan oleh Syekh Shalih bin Fauzan. Dikatakan murji'ah karena tidak mau mengkafirkan sampai tahu hatinya. Sedangkan dalam video atau potongan video ana tidak ada kata-kata seperti itu. Inilah kegagalan pahaman oknum tersebut. Ya. Sekali lagi, mereka gagal paham. Ini salah satu ciri ahlul bidah, kelompok sesat demikian. Sebagaimana kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, bal su'ul fahmi anillahi wa rasulihi man sa'kulli bid'atin wa dhalatin fi hadil ummah. Gagal paham, salah memahami firman Allah, sabda Rasul. Demikian juga ucapan para ulama. Gagal memahami ucapan para ulama sebab kesesatan dan kebid'ahan di tengah-tengah umat Islam. Ya. Di dalam ucapan ana tidak ada kata-kata seperti yang mereka tuduhkan di sini. Ya. Syekh Shalih bin Fauzan menegaskan lagi, walau qala, ya, walau fa'ala ma yakfur hatta na'rif, ya, hadza qaul murji'ah. Seandainya dia berbuat demikian, berkata demikian, tidak dikafirkan sampai walau qala walau fa'ala ma yukaffar hatta na'rif, ya, hadza qaul murji'ah. Yang intinya murji'ah itu tidak mau mengkafirkan meskipun orang itu berbuat, berkata yang kufur besar sampai diketahui apa yang ada dalam hatinya. Itu ucapan murji'ah, kata Syekh Shalih bin Fauzan. Dan itu tidak ada dalam ucapan A di video tersebut. Sekali lagi, ini kegagalan paham mereka terhadap ucapan Syekh Shalih bin Fauzan, ya, dan juga dari ucapan ana. Kemudian dari ini semuanya muncul yang ketiga, bantahan yang terperinci, yaitu apa? Tuduhan dusta, bahwasanya dalam ucapan ana di video itu ada, ya, syubhat murji'ah. Mana syubhat murji'ah tersebut? Ya, dari ittiba'al mutasyabih, dari kegagalan paham terhadap ucapan Syekh Shalih bin Fauzan dan juga dari ucapan ana, maka muncul yang ketiga, tuduhan dusta, mengatakan bahwasanya contoh syubhat murji'ah yaitu ucapan ana di video tersebut. Ya, maka kita katakan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadzibah. Sungguh besar apa yang keluar dari mulut-mulut mereka, tidaklah mereka berkata kecuali dusta. Ya, sekali lagi, ini bantahan secara ringkas terhadap video yang kita dapati kemarin tentang tuduhan murji'ah terhadap ucapan ana di video tersebut. Meskipun
kita sudah sering kali mengumumkan tidak boleh atau dilarang memotong video-video kita kecuali dengan izin kita. Ini amanah ilmiah. Yang memotong tanpa izin, maka dia berbuat khianah. Ya, apalagi dengan ditambahi kedustaan dan kesesatan tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, inti dari pembahasan kita tadi kembali kepada kaidah kita bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah selalu rujuk kepada para al-ulama dalam mengkafirkan individu atau kelompok ataupun individu, kembali kepada para al-ulama. Mungkin sekedar tambahan saja, kalau antum mau lebih banyak mendapatkan nasihat lagi, ada ceramah Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala di YouTube. Judulnya kalau nggak salah, Takfirul Muayyan Khasun bil Ulama Faqat Duna Talabatil Ilmi atau Talibul Ilmi. Apakah mengkafirkan individu itu hanya wewenang ulama saja atau untuk para penuntut ilmu juga? Di situ ada nasihat-nasihat yang luar biasa dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Silakan lihat kembali. Ya, sekali lagi, ini yang kita yakini bahwasanya mengkafirkan individu dari kaum muslimin yang jatuh ke dalam kufur besar, syirik besar, baik berupa ucapan, perbuatan ataupun keyakinan, harus dirujuk kepada ulama atau pengadilan syariat atau hakim-hakim di pengadilan syariat. Ya, makanya di edisi revisi atau edisi ketiga buku kita Menyelami Samudra Kalimat Tauhid, kita cantumkan ucapan Syekh Shalih bin Fauzan di akhir kitab tersebut setelah pembahasan pembatal-pembatal keislaman karena banyak syubhat kelompok-kelompok harokah, kelompok khawarij tentang masalah ini. Nah,